Atsari Susanti. Boleh dong kita kasih tepuk tangan. Dokter di tengah mungkin, silakan. Oh, dokter nggak mau di sini aja. Baik. Aduh, aku jadi center banget nih. Kiki aja di sini. Enggak, saya di sini. Oke, baiklah. Jadi, assalamualaikum, dokter. Apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Kiki, Mbak Indah, dan semua admin warrior. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di sini dan mengundang saya untuk talk show pada hari yang indah ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, karena kita sekarang lagi di angka yang tinggi ya pandeminya dan sedang banyak yang sedih, tapi tetap semangat, jaga protokol kesehatan selalu, tetap bahagia supaya imunitas kita juga tetap baik ya. Iya, benar. Ini menarik juga. Ini menarik nih Kiki. Kalau kita sedikit akan bacakan profil tentang dokter yang hadir pada sore hari ini. Mungkin teman-teman di sini yang juga udah rajin banget ke RH penting mungkin pernah ketemu kali ya, udah tatap muka mungkin ya. Dokter ini dari Universitas Yarsi tahun 2000 sampai 2006. Lalu SPKK-nya di FKUI 2008 sampai 2012 dan sekarang di RH Klinik Bogor dari tahun 2013 dan RH Dharma Center di tahun 2016. Jadi lama banget ya? Iya, alhamdulillah. Berarti jadi emang dokter memang spesialis kulit kelamin ini SPKK-nya udah gitu dari 2013 udah di RH. Iya, betul. Benar. Jadi emang udah narasumber kali ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya betul banget. Semoga ya, insya Allah, karena Ya, setiap hari bertemu dengan pasien-pasien, salah satunya akne. Dan itu beda-beda banget kan case-nya. Iya, semua pasien kita pengobatannya benar-benar personalized satu persatu. Nggak mungkin satu orang sama dengan yang lainnya, walaupun kakak beradik, walaupun ibu dan anak gitu. Semua kita personalisasikan sesuai dengan keluhannya, sesuai dengan kondisi kulitnya ketika pemeriksaan, sesuai dengan aktivitas mereka dalam keseharian mereka, karena aktivitas ada yang indoor, ada yang outdoor. Kemudian disesuaikan juga terapi dan treatment dengan keuangan yang hendak mereka spend untuk treatment sampai dengan kesembuhan, semuanya dipersonalisasikan. Gitu. Seru. Ini baru perkenalan udah kayak gini ya. Nah, mungkin di sini teman-teman teman-teman di sini bakal banyak tanya sih sama dokter tentang gimana sih kita jadi acne aware, dan juga khususnya perempuan-perempuan, gak cuma perempuan aja sih, mungkin yang cowok-cowok juga pernah ngalamin. Nah, mungkin dokter daripada kita lama-lama, kita mending boleh kali ya lihat slide-nya. Per slide-nya kira-kira kita akan bahas apa nih sore hari ini? Iya. Pertama tentang jerawat ya. Jerawat itu seperti semua kita ketahui, sepertinya hampir semua manusia di bumi pasti pernah berjerawat ya, dan bisa mengenai segala usia, bahkan dari lahir loh ada bayi-bayi yang berjerawat karena hormon dari ibunya ya. Kemudian nanti dia menginjak remaja, mulai banyak tuh karena hormonalnya. Biasanya penyebab jerawat pasti karena ada produksi minyak yang berlebih ya. Kemudian ada sumbatan di pori dari sel kulit mati yang bertumpuk sehingga ada masuk kuman dan peradangan dimulai. Nah, pencetusnya ada di slide yang pertama. Pencetusnya itu yang pertama tadi faktor hormonal, seperti misalnya menginjak remaja, itu hormon testosteron udah mulai tinggi, itu memperparah jerawat. Kemudian ada juga yang ketika estrogen turun, ketika kita mau haid, biasa makin tadi seperti yang Mbak Indah alami, mulai terjadi jerawat biasa 1 bulanan. Kemudian stres, tapi siapa ya di antara kita yang nggak pernah stres? Kayaknya nggak mungkin ya, semua kita stres pasti. Cuma memang betul stres mempengaruhi. Saya sendiri pernah mengalami, biasanya nggak jerawatan sama kayak Mas Kiki, tapi ketika ibu saya sakit keras, saya jerawat nggak bisa sembuh-sembuh. Ketika kemudian ibu saya nggak ada, masih jerawatan karena sedih banget, lambat laun hilang. Jadi memang benar, walaupun stres nggak secara langsung, tapi meningkatkan produksi minyak. Jadi susah disembuhkan. Karena kita nggak bahagia ya, kita nggak bahagia, jadi susah disembuhkan. Kemudian orang yang stres cenderung mainin jerawatnya kayak gitu ya. Semakin mainin, semakin meradang, semakin banyak sekelilingnya jerawat-jerawat baru. Gitu, bekasnya semakin kita mainkan semakin menjadi bekas jerawat yang bolong itu yang susah sekali disembuhkan. Kemudian ada obat-obatan yang mengakibatkan jerawat seperti steroid, itu obat yang banyak mengakibatkan jerawat. Kemudian ada hormon testosteron yang kadang harus diberikan kepada
seseorang itu juga mengakibatkan jerawat. Bergadang selalu saya ingatkan kepada pasien, usahakan tidur on time. Kalau bisa sebelum jam 11 malam, karena kalau kita tidur lambat, produksi minyak akan meningkat. Penting sekali, memang tidak secara langsung yang bikin jerawat, tapi yang produksi minyaknya itu yang bikin jerawatnya jadi susah sembuh-sembuh. Jadi lucu, pas pandemi ini banyak banget pasien yang jerawatan, padahal di rumah aja. Karena apa? Bergadang. Pikirnya besok pagi toh sekolah dari rumah, toh kerja dari rumah, jadi nonton drakor sampai jam 2 gitu. Jerawatan karena bergadang gitu. Makanan, pandemi ini makanan Gojek kan semuanya ya, boba. Ini benar-benar ngaruh banget. Makanan yang indeks glikemik tinggi yang mengakibatkan kadar gula kita naik cepat. Misalnya yang manis-manis, misalnya tepung-tepung kayak cake, roti, mie gitu ya. Terus susu juga memperparah jerawat, itu paket lengkap ada di boba semua ya. Kopi-kopi zaman sekarang yang lagi tren, kopi susu itu juga boleh minum, tapi harus jangan sampai terlalu sering dijadwal, misalnya jajannya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Soalnya pasien saya ada yang sehari 3 kali harus minum boba. Biasanya itu ibunya nanti yang mencak-mencak marah-marah gitu. Terus udah gitu skincare yang tidak tepat. Maksudnya begini, kita dengan problem kulit kita masing-masing misalnya berjerawat, maka pilihlah skincare dengan bahan aktif yang emang dikhususkan untuk jerawat. Misalnya yang mengandung benzoyl peroksida, yang mengandung asam salisilat, atau yang mengandung retinoid atau keturunannya gitu. Itu juga kita bisa pelajari supaya kita tidak salah dalam memilih skincare. Oke, jadi tadi itu beberapa faktor penyebab jerawat. Ini penting banget juga kalau kita mention tentang pemilihan dari produk. Apalagi kan sekarang ini banyak banget ya di sosial media itu teman-teman referensinya tentang beberapa produk. Nah, kadang tuh kita benar, gitu kan, kayak dari tonernya, terus apalagi serum dan banyak banget. Mungkin kalau kita salah pilih juga efeknya jadi jerawatan gitu kan. Jadi lebih tepatnya sih lebih ke habit ya Ki ya. Kalau dari jerawat ini kan jerawat ke influence ya. Kayak teman aku pakai ini bagus. Akhirnya dia coba. Ini berlaku di adik aku sendiri, umurnya 16 tahun. Lagi gila-gila TikTok ya, itu TikTok dia coba ini, tiba-tiba seminggu kemudian dia coba itu. Tapi dibilangin nggak nurut dong. Banyak anak-anaknya yang saya nggak percaya karena menurut dia temennya dia pakai si produk ini bagus. Iya betul. Masalahnya semua orang itu unik, jadi memang nggak bisa dipastikan semuanya cocok. Bukan berarti produknya salah, tapi memang kalau kita unik, jadi memang tidak bisa selalu disamakan satu dengan lainnya sama-sama pasti cocok gitu. Tapi kalau misalnya penyebabnya bisa balik lagi ke air cuci muka, bersih atau tidaknya si air di rumah kita tuh ngaruh apa nggak sih? Sebetulnya kalau air yang ada favoritnya yang untuk memang sengaja ditaruh untuk membersihkan itu bisa mengiritasi sih. Iya, kan? Jadi memang kadang-kadang ada pasien mengatakan setelah saya pindah ke perumahan ini saya jadi berjerawat, padahal dulu enggak dong. Tapi memang kalau saya cium airnya tuh bau kimianya terasa sekali. Ya itu berarti memang airnya mengiritasi, karena jerawat tidak melulu karena berminyak. Karena iritasi suatu zat yang terlalu keras, walaupun zat itu mungkin konsentrasinya sedikit, tapi setiap hari kena kan air wudhu misalnya sehari 5 kali, mandinya sehari 2 kali, artinya 7 kali. Sedikit-sedikit tapi terus stres lama-lama kulitnya, iritasi dan berjerawat. Jadi jerawat itu sekali lagi tidak harus selalu karena over minyak, tapi bisa juga karena suatu zat yang mengiritasi gitu. Oke, baik. Jadi lingkungan sama habit juga itu sebenarnya kan juga lifestyle dari hidup kita sih ya. Kalau misalnya kita juga konsumsi, tadi seperti dokter mention di awal, konsumsi makanan yang ternyata nggak sehat untuk tubuh kita juga itu ngaruh banget sih ya. Betul, jadi maksud saya mungkin bukan makanan ini bikin aku jerawatan, mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau kita mau sembuh dari jerawat, selain kita skincare-nya harus tepat, obatnya harus tepat, ayo kita juga perbaiki lifestyle-nya. Supaya kan kita pasti pengennya cepet ya sembuhnya. Jadi jangan udah mahal-mahal kita ke dokter kulit, kita beli obatnya tapi pola tidur, pola makannya belum benar, jadi sayang memperlambat penyembuhan juga maksudnya. Oke, lanjut lagi. Sama misalnya
Ya, ini adalah derajat keparahan jerawat. Jadi kalau ini yang mudah saja, sebenarnya derajat keparahan jerawat itu banyak banget, tapi ini yang paling mudah kita terapkan untuk pasien. Jadi kalau misalnya ringan di satu sisi, misalnya di satu sisi wajah kita, baik itu kanan ataupun kiri, misalnya salah satunya itu hanya kurang dari 5, itu kita bilang ringan. Itu masih boleh ya kita coba obati sendiri dengan produk-produk over the counter yang ada di pasaran. Misalnya belanja ke RH, lihat ada sabun paket dari RH ini, silakan dicoba. Boleh ada sabunnya, ada tonernya, ada pelembabnya, ada sunblocknya, silakan, dan ada obat total jerawatnya. Kalau tapi sudah sedang itu 6-20 titik jerawat di satu sisi, kemudian berat itu 20-50 jerawat di satu sisi, di atas 50 itu jerawat berat, itu mulai sedang ke berat rasanya agak sulit kalau diobati sendiri ya. Jadi ada baiknya ke dokter daripada nanti kelamaan, kemudian nanti dia jadi meradang, membesar, belum lagi kita semakin panik, semakin mencet-mencet, gitu. Nanti jadi bekasnya semakin nyata. Kalau bekasnya cuma ringan aja, misalnya boleh slide selanjutnya. Nah, misalnya ini bekasnya cuma tinggal bekas kehitaman sama bekas kemerahan, jadi cuma perubahan warna. Ini masih bisa tanpa tindakan. Yang susah itu tindakan, selain susah juga mahal. Kalau ini didiamkan saja, nanti sudah sembuh, bekasnya lama-lama hilang, walaupun mungkin berbulan-bulan sampai kadang-kadang setahun 2 tahun. Tapi kalau mau lebih cepat, datanglah ke dokter untuk dibantu supaya lebih cepat. Ada produk-produk yang memang olesan-olesan yang membantu menghilangkan bekas-bekas jerawat kemerahan atau kehitaman supaya lebih cepat. Bekas kemerahan ini biasanya yang disebut dengan PIE atau post inflammatory erythema, ini terjadi pada orang yang kulitnya cenderung warnanya lebih terang. Kalau yang PIH, yang post inflammatory hyperpigmentation, yang bekasnya hitam, cenderung terjadi pada orang yang kulitnya agak lebih gelap. Tapi ada juga orang yang dua-duanya ada, PIE ada, PIH ada gitu. Yang lebih gampang dihilangkan sebenarnya PIH, yang hitam. Tapi kalau yang PIE lebih lama gitu. Ada obat oles-olesan yang sifatnya menenangkan kulit, bukan mencerahkan. Jadi kalau misalnya bekasnya merah minta dicerahkan nggak bisa, tambah merah. Orang dia lagi meradang, kita mau main cerahkan, nggak bisa, kita disuruh tenangkan. Jadi pada saat ini saya selalu bilang pasien, kita nggak pakai pencerah dulu ya Bu ya, karena ini, atau ya Mbak ya, atau ya Mas ya, karena ini sedang meradang, jadi justru kita harus tenangkan, lebih sabar gitu. Nah kalau yang PIH, yang bekas kehitaman, kalau kita kasih obat yang untuk meningkatkan turnover rate kulit, pergantian kulit supaya kulit yang jeleknya dibuang, yang bawah, yang sehat naik ke atas, yang jelek dibuang itu, nah itu bisa lebih cepat tuh, lebih bagus, jadi bekas-bekas kehitamannya hilang gitu. Kalau mau lebih cepat lagi misalnya, nggak sabar, oke, berarti nanti kita bantu pakai laser, pakai peeling untuk kedua-duanya gitu. Jadi kalau bekas jerawat yang perubahan warna aja ini masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya yang selanjutnya, ayo slide-nya boleh naikkan tolong. Yang ini yang scar, ini sudah terjadi perubahan struktur. Jadi ada yang kulitnya jadi bolong-bolong, ada yang kulitnya jadi jendul-jendul, dan ini nggak bisa hilang. Ini permanen. Ini yang tadi saya bilang, ketika sudah mulai kayaknya berat nih, jangan maksain ngobatin sendiri kelamaan gitu. Jerawatnya 1 Dok, tapi gede banget di sini. Jangan, itu jadi scar nanti. Mendingan ke dokter biar dibantu, ditenangkan, mungkin disuntik biar segera reda tanpa harus merusak kolagen di bawahnya supaya nggak jadi jeglok atau supaya nggak jadi jendol keloid gitu. Scar ini bakat-bakatan ya memang. Jadi emang ada orang yang gampang banget terjadi scar. Itu satu. Yang kedua, telat tadi ngobatin. Dikiranya bisa sembuh sendiri, ternyata nggak bisa. Terus stres, panik, jadi di kopek-kopek, dipencet-pencet, ditusuk-tusuk. Itu penyebab scar. Jadi untuk menghindari itu, kiranya kalau sudah mulai tidak memungkinkan, segera saja ke dokter gitu, karena ini treatmentnya susah dan harus berbagai treatment dikombinasikan, jatuhnya jadi mahal gitu. Oke. Tadi mungkin kalau kita sempat lihat slide yang paling atas ya, tadi pada saat tadi kan ada sekitar 4 type yang kondisi jerawatnya tuh mulai dari yang ringan, sedang, berat sampai sangat berat. Mungkin kita di sini penasaran juga, teman-teman kan di sini sebagai acne warrior ya. Nah mungkin ada nggak sih pernah yang ngalamin case-nya itu
Mungkin kalau ringan atau sedang hampir semuanya udah pernah kali ya dok ya. Yang berat kira-kira teman-teman sini ada nggak yang pernah ngalamin di case yang kira-kira tingkat jerawatnya itu berat atau sangat berat? Pernah nggak? Ada teman-teman di sini ada nggak kira-kira? Kayaknya yang dari saya lihat dari kejauhan enggak sih ya. Enggak ya? Oh itu bisa kelihatan ya dok ya kalau dari Enggak atas ini tuh karena saya suka ngeliat kulit aja. langsung kayak banget ya, pokoknya sebenarnya bisa lihat gitu. Bisa nih dok ya ditutupin masker ini kalau itu udah tahu ya. Jadi hati-hati nih. Aduh. Kalau jalan-jalan ke mall saya liatin nih pasien-pasien apa ini. Oh gitu. Tapi kalau penggunaan masker juga ngaruh kan? Ya, penggunaan masker betul. Karena kan ini masker ketutup ya. Udah lembab, kemudian menggesek kulit. Jadi kulit itu nggak suka digesek. Lembab, gesekan, terus make up gitu ya. Jadi tapi kita semua wajib pakai masker saat ini. Jadi pilihlah bahan yang lembut dalamnya, terus maju. Gimana modelnya tuh? Kayak yang maju yang kayak pada umumnya sekarang dipakai. Benar. Kemudian diganti dengan yang baru setiap 4 jam gitu. Dan jangan pakai make up di bawah masker, percuma. Matanya aja dihias, tapi kalau bawahnya juga nggak ada yang lihat. Jangan risih. Iya. Ini tuh bahkan dari sini ya dok, dari bawah. dok penasaran ya dok. Yang tingkat berat sama sangat berat itu tuh bisa dibilang yang namanya jerawat. Apa sih jerawat batu? Oh ya, jerawat batu itu sebenarnya yang nodus, tapi mungkin nggak ada gambarnya di sini. Tapi kalau jerawat batu itu sebenarnya jerawat besar yang radangnya itu di bawah, jadi keras gitu, nggak ada matanya. Pasien concern banget nih kayak jerawat batu gitu, tapi nggak apa-apa kalau memang ada masalah seperti itu, jangan dimain-mainin, jangan dipegang-pegang. Kalau sampai punya jerawat batu, coba dikompres dengan kapas bersih yang baru, kemudian nanti dengan NaCl misalnya gitu, atau dengan air yang bersih hangat dikompres gitu. Kemudian bisa juga beli acne patch, tahu kan acne patch itu? Kalau misalnya itu bisa yang ada obatnya untuk menekan radang. Oh, itu tuh ngaruh ya dok ya? Itu daripada gini-gini. Oh, Apa iya, sih iya. bahasanya Tangan, di- betul, Iya, betul, tapi betul, kita betul. pasti Dipecat-pecat. nggak mungkin kita karena Iseng. kita apalagi nggak biasa jerawatan, udah sakit ini acne patch beberapa hari gitu, misalnya belum ada perbaikan, mending ke dokter kulit disuntik sebentar nanti kompres. Oh Ya. baik. Oke. Ada juga tuh obat total jerawat di RH, itu bagus yang acne spot gel itu bisa dibeli bebas, itu juga bagus. Itu nah itu balik ke soal skin type. Apakah semuanya yang di RH dijual pun itu jual bebas untuk semua all skin type? Yang dijual bebas di RH itu secara umum bisa digunakan untuk pasien tapi bukan all skin types. Misalnya untuk acne kita punya produknya untuk acne, untuk anti aging, peremajaan untuk usia-usia tertentu kita pakai itu, untuk anak-anak, untuk lansia. Kebetulan memang RH menciptakan produk-produknya untuk semua usia gitu. Jadi nanti kita bisa ada bantuan dari konselor biasa siapa yang farmasi kita yang bantuin selalu ya di ya produk advisor itu bisa membantu setidaknya untuk memilihkan produk yang tepat. Tapi kalau jerawat parah atau flek parah tentunya tidak memungkinkan untuk pakai obat yang dibeli bebas, jadi lebih baik ke dokter. Konsultasi dulu. Betul. Ya. Nanti kalau sudah teratasi masalah jerawatnya, baru maintain. Nah, maintainnya itu bisa sampaikan ke dokternya, dokter saya bisa nggak? Sudah sembuh nih jerawatnya. Saya tidak melanjutkan produk dokter, tapi saya produk resep dokter, tapi saya ingin yang dibeli bebas yang di RH bisa. Nanti tinggal dokternya bantu pilihkan. Coba nanti pakai ini untuk seterusnya, gitu. Jadi komunikasikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tanyakan, gitu, supaya nggak salah. Soalnya sering banget pasien udah sembuh jerawatnya, terus nggak balik tapi nggak pakai apa-apa, cuman sabunan aja. Balik-balik 3 bulan 4 bulan lagi, dokter saya jerawatan lagi, gitu. Oh, so itu harus continuing ya? Iya, kalau problemnya memang kulitnya berminyak, Tuhan anugerahkan dengan jenis kulit yang produksi minyaknya banyak, yang pori-porinya besar. Karena itu kan Tuhan ciptakan kita lain-lain. Ada yang kulit kering, kulit berminyak, kulit normal. Susah. Pasti ciptaan Tuhan lebih kuat. Begitu produknya tidak dipakai, obatnya tidak dipakai, sifat asli dari kulitnya akan
keluar lagi. Seperti rambut, coba dicatok. Apa yang tumbuh lurus juga? Enggak. Kan enggak. Pasti yang tumbuh ciptaan Tuhan yang natural, Tuhan ciptakan. Seperti itu. Jadi pasti perlahan-lahan obatnya sifatnya habis, sifat asli kulitnya keluar. Oleh karena itu nggak apa-apa bicarakan, dokter saya misalnya mau pergi ke sini berapa bulan, komunikasikan bagaimana ya dok jalan keluarnya sementara saya tidak bisa kontrol gitu. Oke. Menarik. Seru banget ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut Boleh? lagi dokter. Mitos atau fakta? Ini mitos atau fakta? Jadi ini lucu-lucu sih. Jerawat di lokasi tertentu memiliki makna khusus. Ini mitos. Pacar ya? Kalau kata Kiki kalau jerawatnya banyak berarti banyak yang suka gitu kan. Oh gitu. Nah itu gimana tuh dok? Jangan nih kita dok, ini jerawat siapa tuh? Ada yang kata. Iya, iya. Ini mitos ya. Jadi kalau misalnya lucu masa kalau di dahi, di hidung berarti semua organ tubuh rusak. Ada yang bilang di dahi artinya ginjalnya rusak, ada kerusakan, di pipi artinya hatinya ada kerusakan. Enggak ya, itu enggak. Cuman memang ada yang benar sih kalau jerawat yang hormon tertentu tuh emang di dagunya terus-terusan. Itu iya. Tapi yang lain di dahi, di pipi, di hidung enggak, itu mitos. Ya. Oke. Jerawat bisa di mana aja yang ada pori-porinya. Bener. Dan paling kesel mungkin buat cewek-cewek yang suka bikin alis, pernah nggak sih ngalamin jerawat? Pernah. Alis. Pernah. Pensil alis aja bikin jerawat loh. Pensil Oh, alis aja gitu. bikin jerawat. Iya. Oke. Iya. Pensil alis aja Oh, bikin baru jerawat. tahu loh, bener loh. Maksudnya pada orang tertentu, nggak kita semua. Bener. Tapi itu nggak berlaku untuk cowok. Kenapa? Nggak berlaku untuk cowok. Itu cowok yang pakai pensil alis ya. Terus ini, mitos atau fakta? Coklat dan makanan berminyak memperparah jerawat. Kalau coklat asli yang kadar gulanya maksudnya coklat betulan yang misalnya dark coklat kandungan 70% itu baik ya. Pilihlah yang seperti itu. Emang Silver Queen lebih enak sih. Betul, aku setuju. Iya. Tapi Beng-beng kalau juga keseringan kayak dan kita pengen tetap sembuh dari jerawat, dikurangin. Adain aja misalnya seminggu sekali gitu. Apa karena ada milknya? Milk, Nggak ada susu jadi juga. yang ada penelitiannya itu yang semua yang membuat glycemic indexnya naik ketika dimakan, gula darah kita naik, yaitu gula, susu, makanan yang terlalu berlemak, makanan yang terlalu bertepung-tepung, itu sih dikurangin. Secara umum untuk kesehatan tubuh kita juga kan nggak terlalu manfaat ya, itu tidak membawa kebaikan. Jadi ketika kita ingin lebih cepat sembuh ya, semuanya lebih baik kita perbaiki, termasuk pola makan. Iya, Gitu. benar-benar. Tapi kalau suka coklat, boleh lihat dark coklat. Dan coklat aja Kacang- kan. iya. What about kacang-kacang? Kacang-kacang yang bener dok. Kacang-kacangan, kacang tuh kalorinya tinggi ya. Jadi secara umum dimakannya jangan terlalu, memang enak kan kacang rebus gitu. Tapi jangan terlalu banyak karena kalori tinggi ya akibatnya nanti disimpannya jadi gula juga kan di tubuh. Dihitung aja lah gitu. Dihitung aja, jangan terlalu berlebihan. Tapi tidak selalu harus menyebabkan jerawat kan? Enggak. Aku tuh suka banget kacang-kacangan. Enggak. Tapi ketika makan kacang nggak Enggak, jerawat kan? Gitu. enggak, dan bener-bener unik banget kan manusia itu ya. Tapi kalau emang udah tahu saya setiap makan kacang begini dok, mungkin emang alergi. Jadi Bukan jangan. suges ya dok itu? Bukan suges, kayak dia makan ini jerawat terus langsung berpikir kalau semua kacang yang dimakan nanti Kalau jerawat. misalnya emang udah jelas dia setiap makan kacang banyak terus jadi jerawatan, mungkin satu emang kacangnya kebanyakan makannya. Jadi kalorinya besar banget kan yang masuk, jadi ya bikin jerawat. Tapi kalau misalnya makan kacang nggak terlalu banyak tapi jerawatan, bisa jadi alergi kacang, jadi ya kurangin aja. Tapi kalau misalnya nggak masalah harusnya sih nggak, asalkan jumlahnya tidak berlebihan ya. Oke. Baik, baik, saya malam apa? Kulit kering Nah, tidak mungkin berjerawat. Tadi ini saya ngomong ini ya, kulit Belum. kering. Oh ya, kulit kering itu bisa ya tetap jerawatan. Saya kulit kering jerawatan waktu saya stres misalnya, kemudian teriritasi, kayak yang teriritasi zat-zat kimia di air misalnya gitu. Dan kulit kering kan tetap mereka menggunakan make up. Kalau mereka lupa bersihin make up, bisa tetap jerawatan gitu. Jadi kulit kering berjerawat itu tetap bisa terjadi, tidak aneh, banyak pasien yang kayak gitu, dan mengobatinya lebih challenging karena mereka lebih mudah perih, mereka lebih mudah gatal. Jadi kita harus lebih pelan-pelan mengobatinya, lebih sabar, kita kasih tahu pasiennya, jangan kaget ya kalau nanti kok perih pas pengobatan, kok gatal gitu. Kita jelasin.
Oke. Nah ini yang paling penting, mungkin bisa difoto tipsnya mencegah. Oh iya, aku penasaran nih dok. Tadi balik lagi yang soal jenis kulit kering ya. Mungkin kayak aku sendiri pribadi nih pengalaman, aku juga sampai sekarang tuh masih susah bedain kulit kita tuh sebenarnya kombinasi berminyak atau enggak, itu basicnya biar kita tahu, biar kita nggak salah pilih produk tuh kayak gimana sih dok? Coba nih, misalnya kita cuci muka dengan sabun lumpur, ya. Terus 1 jam kemudian seluruh muka kita di udara biasa, 1 jam kemudian sudah berkeringat semua, berminyak semua, menghilang semua, itu artinya oily. Jadi saya selalu nanya pasien, tadi datang ke sini mandi jam berapa? Gitu. Jadi saya pengen tahu juga nih aslinya minyak atau gimana sih gitu loh, gitu. Terus 1 jam kemudian masih kering-kering aja, itu artinya masih normal-normal aja, itu artinya normal. Tapi kalau 1 jam habis cuci muka saya kering ketarik dok, itu kering biasanya. Gitu. Tapi kalau kombinasi sininya T-nya minyak, sininya biasa, itu berarti kulit kombinasi gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kita bisa lihat tuh dari sekitar 1 jam pada saat habis cuci muka, iya. Itu udah baru bisa ketahuan Iya, kira-kira cuma cara oily atau simpel aja enggak. sih, iya, yang semua orang bisa tes buat dirinya sendiri. Wow, baiklah. Oke, lanjut lagi. Tips mencegah jerawat. Ya seperti biasa kita kan di daerah tropis ya, walaupun kita WFO, walaupun WFH atau school from home, tetap mandi ya, tetap mandi sehari 2 kali. Nggak ada tuh ceritanya, kita bukan di negara 4 musim yang mandinya sekali sehari. Banyak banget pasien saya nggak mandi sehari 2 kali, jadi jerawatan di muka, di punggung. Karena saya selalu tanya mandinya sehari berapa kali gitu. Sehari sekali dok, gitu kan kita nggak ngapa-ngapain, AC terus gitu, nggak bisa. Mandi sehari 2 kali, cuci muka sehari 2 kali. Bila perlu 3 kali, asalkan sabunnya cukup lembut, tidak apa-apa ya. Menggunakan produk yang dapat mengontrol produksi minyak berlebih. Iya, jangan salah produk ya, yang tadi isinya itu ada BHA, sulfur, asam salisilat itu misalnya ya. Dan jangan pilih produk yang base-nya minyak, pastinya ya, udah tahu ya. Jangan pilih produk yang base-nya minyak, pilih yang base-nya water. Hindari make up selama jerawat meradang ya. Paling yang di make upin mata, alis, bibir gitu. Oke. Kemudian atau beli bedak yang emang udah ada obat jerawatnya dari RH, ada, itu membantu banget untuk pasien yang memang harus make upan terus itu. Kemudian bersihkan wajah dari make up sebelum tidur, pasti ya, jangan tidur nggak cuci muka. Mandi setelah beraktivitas yang berkeringat atau berolahraga, itu sangat menolong juga. Hindari penggunaan baju yang terlalu ketat, karena ingat tadi saya bilang kulit tidak suka digesek, kayak masker kan gesek-gesek bikin jerawat. Apalagi kalau bahannya nggak nyaman, udah ketat, kasar bajunya gitu ya, itu bikin jerawat punggung. Konsumsi makanan sehat dan kurangi gula, dan kalau kurangin stres ya ini susah ya udah. Oke, mungkin kita bisa bahas sampai sini aja kali dok ya, karena kebetulan juga kita akan kasih kesempatan kampanye untuk nanti sharing juga sama kita. Mungkin langsung aja teman-teman, tadi kita udah bahas semua satu persatu, mulai dari kondisi sampai tips mencegah jerawat. Adakah kira-kira mungkin yang mau ditanyain langsung sama dokter secara personal nih, langsung nih? Boleh teman-teman, ada mungkin? Oke, saya boleh. Silakan, mungkin boleh berdiri cantik. Namanya siapa sayang? Halo teman-teman, dokter. Nama saya mau nanya. Namanya siapa Mak? Azhari. Azhari. Iya. Oke. Kalau misalnya jerawat sedang atau yang kedua itu level 2 apa? Berat. Yang sedang atau ringan atau Ringan. Ringan atau sedang? Kalau misalnya kita SPKK, terus kita coba sama combine produk dari kontak sama PB dokter, itu sebenarnya boleh Nggak apa-apa. Makanya saya paling suka kalau misalnya pasien udah bawa semua apa yang dia beli, gitu. Jadi nggak bakal Nggak apa-apa. ngaruh sama Nggak apa-apa, itu bicarain sama dokter akan bantuin, gitu. Kadang kan kita sudah terlanjur beli, ya kan? Terus, nggak apa-apa banget. Saya sering banget itu, nggak apa-apa. Asal dibicarakan, jadi nanti dokternya bantu. Nanti paling nambahin beberapa obat aja yang dari resep, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dari, ada lagi mau tanya teman-teman? Ada lagi mungkin Para teman-teman? warrior di sini? Jadi penting ya kalau ke dokter dibawa aja itu semua apa yang dimiliki di rumah yang sedang dipakai. Siapa tahu masih ada yang bisa bermanfaat. Nah ini juga mungkin yang banyak orang jadi takut ketika mau konsultasi ke dokter, karena benar. takut dokter pasti akan ngasih obat-obatan sendiri
apa Iya, sendiri gitu iya. kan. Jadi mereka Kadang-kadang takut sih saya kalau misalnya ada dokter lain pun kayak sabun gitu, saya masih udah nggak apa-apa sabun, sunblock nggak apa-apa gitu. Cuma kalau krim saya kan nggak tahu ya ini Iya. isinya apa ya, itu udah pasti nggak. Tapi yang masih bisa ini yang kira-kira aman nggak apa-apa. pakai aja kalau mau Ya, oke yang ya. kasihan ya mereka udah beli dan mahal biasanya. Oke, baik. Mungkin ada lagi teman-teman di sini yang mau tanya, Silakan. boleh silakan. Iya, thank you. Boleh sebutkan namanya dulu? Oke, kenapa nama Pusat? Aku cuma bertanya aja nih, kan salah satu faktor yang bikin orang itu tuh malas ke SPKK itu seringkali terbentur sama yang namanya budget, gitu kan? Mereka nggak mau ke dokter karena katanya nanti kemahalan, nanti ada always surprise charge kayak gitu lah. Jadi kalau misalkan kita ke dokter itu tuh bisa dibicarakan nggak sih kayak kemampuan budget kita tuh kayak gimana? Nanti kira-kira ini berapa lama kita Bisa, Steph. Jadi yang pasti kan konsultasi ya, uang konsul. Itu kan nanti biasanya di frontline bisa ditanya, berapa sih biaya konsultasi? Kemudian obat, gak usah malu sama dokter. Dokter itu udah meragam pasien dengan berbagai persoalan. Masalah budget itu sangat tidak memalukan sama sekali. Dokter, saya bisa nggak obatnya sederhana aja biar nggak mahal-mahal? Dengan itu dokternya akan kasih solusi paling sederhana tapi efektif. Itu nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Sangat ini, bahkan dengan begitu jadi nggak usah tindakan dok misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, tindakan nggak selalu harus, ya kan? Tindakan nggak harus, tapi obat pasti harus. Jadi dibicarakan supaya tetap bisa sembuh tanpa harus mahal, bisa. Yang penting komunikasi aja sih, nggak apa-apa, keterbukaan nggak apa-apa. Gimana aja? Cukup? Ya. Oke. Karena pasti dari dokter juga nggak cuma ngasih resep doang ya dok ya, pasti kan diatur juga lifestyle-nya juga dokter. Iya, pasti ditanya-tanya makanannya apa, kegiatan apa keseharian. Iya, benar. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman cukup mungkin udah kita bisa akhiri ya. Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan dong lagi untuk dokter kita nih, Dokter Nindita. Terima kasih banyak udah sharing ini benar-benar knowledge yang efektif buat Ini kita. penting Banget gitu loh. Tapi mungkin dokter boleh di tengah kita foto dulu kali ya, silakan. Yes, dokter terima kasih Dokter sekali di lagi. tengah. Oke, boleh kita menghadap. Kami persilahkan. Mbak Lisa boleh dong join. Mau join juga? Oh udah. Oke. Kalau gitu boleh kita lihat ke kamera dulu. Terima kasih dokter. Boleh kita tepuk tangan. Terima kasih ya sudah hadir pada sore hari ini. Dan juga rupanya dokter rupanya ada kegiatan lainnya. Betul, jadi Siap-siap dokter untuk harus segera praktek. meninggalkan. Ya. Ya, pasti. Terima Thank you kasih banget dokter, sehat terus.